Berapa banyak mama-mama, bapak-bapak, para orang tua ngenes hidupnya karena anak kan, Pak? Dia anak gur loro lanang, siji bandit, siji bandot. Apa nggak ngenes bapak mama coba? Isu arak ngurip ke gas, Pak, kompor, nggak urip. Tabung hilang. Malingi siapa? Yo anake. Bandit iku lah mau. Kok nggak mumet bapak mama duwe anak koyo ngono kan? Ku sing bandit, Pak, sing bandot lainnya. Kerjaane gur ngentupi gadise wong ae. Bapake sik dilabrak gara-gara ngentupi ndeke kan. Terakhir dia penasaran ngomong sama kawan sebelah jawil. Yuk, apa? Wes surung yuk. Mbok gak ngerti aku lah mun kan. Intip yuk, diintip wong iku loro. Intip kene kan. Urung balik. Aku izin karena kamera cerek. Wes gak tak praktek, aku izin aku. Wong sak dunia ndelok kan iki kok parah kali usate ngomong. Aduh hancur aku lah. Pak Aris mbok apa dicereki. Aduh ya Allah. Jangan milih-milih. Nanti pun dapat. Sampai di belakangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan, kita hormati Bapak Kepala Desa Saimencirim ya Pak, Kecamatan Sunggal. Tadi saya sebelum kemari minta izin sama Pak Camat untuk masuk ke wilayahnya. Karena kemarin saya kena WA Pak, masuk Sunggal nggak bilang-bilang. Sampai Pak Camat nggak bisa ngajak ngopi katanya Pak. Kemudian Pak Kadus yang sama saya muliakan juga. Kadus itu ada beberapa singkatan Pak. Kadus itu satu kepala dusun, yang kedua kawan dekat ustadz Pak. Jadi Kadus itu bisa jadi kawan dekat ustadz itu Pak. Dekat sama Ustadz Siddiq. Yang saya ta'zimi, saya muliakan juga Ustadz Syamsir dari FKSMM. Di hari ini pertemuan kita yang kedua ya Ustadz ya. Kemudian Ketua BKM Ustadz Siddiq yang luar biasa tadi menyampaikan sambutannya, takbir kayak menggeletar mic itu. Ini kalau nampak berasap mau mic itu ya kan waktu Ustadz Siddiq ngomong. Kemudian ada sahabat saya Bang Andre yang pakai baju batik hijau, pakai peci Al-Jam'iyatul Wasliyah. Beliau ini rumahnya di mana Bang? Kampung Banten. Tapi rumah di Kampung Banten, kerjanya kegiatannya hari-hari
jadi staf di kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang. Jadi luar biasa, Bu. Ada orang sini yang hari-hari mijek-mijek kantor DPR, Bu. Inilah orangnya Bang Andri ini. Sama kami di pengurus Al-Jamiyatul Wasliyah. Beliau di Deli Serdang, saya juga. Dan saya juga pengurus Majelis Dakwah Al-Jamiyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Siapa lagi yang belum? Yang saya hormati Pak, siapa? Nggak nampak pula dari sini Pak, rapet tulisannya. Bapak Aris, YouTubers FKSMM yang subscribernya Pak sampai belasan ribu dah. Cair lah udah ya Pak ya, belum Pak. Mudah-mudahan jadi amal jariah Bapak. Semakin banyak orang yang menonton video-video yang Bapak upload, semakin banyak pahala yang Bapak terima. Amin. Bukan hanya pundi-pundi rupiah dari YouTube, tapi pahala itu juga ngalir. Ibu-ibu orang-orang tua saya, bapak-bapak orang-orang tua saya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Namun nggak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu bapak semua. Satu lagi nih yang saya hormati juga petugas sound system. Berjasa ini Pak. Suksesnya acara ini kan karena sound systemnya baik Pak. Coba kalau sound systemnya nggak baik, apa dengar suara saya sampai ke belakang-belakang sana? Nggak dengar Pak. Jadi karena sound systemnya baik, maka acara ini sukses. Tapi tengok, setiap pembicara dari mulai ketua panitia sampai Pak Kades, mana ada yang hormati petugas sound system kan? Ya kan Pak? Baru aku yang hormati, ya kan? Nah, yang saya hormati petugas sound system. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau berdua masuk surga bersama sound systemnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya sak son-son lah masuk surga, nggak apa-apa lah. Ibu, lu di surga kok kepanasan? Oh, kepanasan di situ. Ya salah orang itu, siapa suruh panas-panasan? Kok nggak iso ngiup aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama kumpul duduk di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Majelis Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan rahmat dan barokah Allah turun di majelis ini kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam juga kita perbanyak, kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Saya mau adik-adiknya duduknya di depan sini semua. Adik-adik yang merasa masih adik-adik, duduknya semua di depan sini. Nanti siap ceramah, saya kasih hadiah 50.000 satu orang. Yang mau limpul siap ceramah duduknya di sini semua. Satu. Tak keluarilah biar yakin kau pikirmu Ustadz kaleng-kaleng ini. Jangan yang merah lah. Nanti awak kasih cepek sama orang nih, panitia gur ngei cepek pula apa enggak? Ampun awak kan. Kadang-kadang panitia ini pun ada yang tegel-tegel Pak Kades, ada. Awes ngetokke cepek ndek ngei limpul kan. Mbok limpul aku. Dah, sini kalian duduk sini semua. Yang masih anak-anak duduk di teras itu semua. Nah, udah situ. Mana lagi yang mau dapat limpul duduk di sini semua. Oh, tengok ini limpul ini. Ya, saat adik-adik digawa. Mana lagi? Duduk semua situ ya. Nanti yang paling diem, yang paling anteng duduknya, tak kasih hadiah limpul. Oke? Tak hitung sampai 3, rapikan duduknya. 1, 2, 3. Pecinya rapikan, jangan merot-merot kayak gitu. Nah, mamak-mamaknya nanti yang bisa jawab pertanyaan saya siap ceramah, hadiahnya umroh. Bagi yang mampu ya, corak peri-peri.
Baik, Ibu Bapak ngaji dulu. Ngaji Isra Mi'raj ini ribet Pak Kades. Kenapa tak bilang ribet? Beda sama ngaji Maulid, sama ngaji Muharram Pak. Hijrah beda. Kalau Maulid nggak ada yang bantah. Kenapa? Karena peristiwa kelahiran Nabi ada yang menyaksikan Pak. Dan saksinya bisa ditanya. Ya kan Ustaz? Jadi nggak bisa dibantah. Peristiwa hijrahnya Nabi nggak bisa dibantah. Kenapa? Karena bisa ditanya, saksinya ada. Nabi hijrah Mekah, Madinah, sahabat-sahabat mendampingi. Bisa ditanya? Bisa. Tapi kalau ngaji Isra Mi'raj yo keter Pak. Sulit. Kenapa? Karena saksinya nggak ada yang bisa ditanya. Yang mendampingi Nabi Isra Mi'raj siapa? Jibril sama Buraq, Pak. Siapa sing iso takon mbek Jibril coba? Cuma polisi Indonesia lah pernah nangkep Jibril, Pak. Berapa tahun lalu ada Lia Eden yang ngaku Jibril, ditangkap polisi di penjara. Aku tak omong waktu ceramah ngisi di pengajian di Polda itu, tak bilang coba sekali-sekali tangkep Ijroil napa gitu kan. Biar Bilal nggak pala keter kali ya kan Pak. Jadi Ibu Bapak, ngaji Isra Mi'raj ini ribet. Memerlukan konsentrasi yang tinggi, iman yang kuat Pak. Peristiwa Isra Mi'raj ini Bu Bapak, peristiwa yang sulit diterima akal. Sulit akal nerima. Tapi mohon maaf saya, walaupun akal ini sulit menerima, tapi bukan berarti Isra Mi'raj ini nggak masuk akal, Pak. Akal ini sulit menerima karena apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Tidaklah Allah memberikan ilmu kepada kita melainkan sedikit, Pak. Jadi akal kita ini yang terlalu sedikit ilmunya untuk menerima kebesaran Allah. Bukan berarti nggak mungkin. Maka Ibu Bapak, setelah Isra Mi'raj itu, Rasulullah pulang Mi'raj itu kan masih ada orang-orang yang murtad keluar dari Islam karena menganggap cerita ini cerita bohongnya Nabi, Pak. Walaupun ada sahabat Nabi yang makin kuat imannya, siapa? Abu Bakar. Abu Bakar begitu pulang Isra Mi'raj Nabi dibilang sama orang kafir, Abu Bakar, percaya kok kalau tadi malam Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj? Apa kata Abu Bakar? Aku, jangankan Isra Mi'raj, yang lebih besar dari Isra Mi'raj sekalipun kalau Muhammad yang cerita, percaya aku katanya. Tapi ada juga yang kafir, Pak. Mana ketua panitia tadi? Jangan nyelip-nyelip lah, sih. Oh, tak tanya dulu ketua panitia. Pucat dia langsung ditanya kok pucat. Udah biasa aja, nggak disuruh berdiri, nggak kalau salah. Menurutmu, siapa ketua panitia pertama kali Isra Mi'raj di dunia ini coba? Nah, cepek sama mau kok ngejalan. Cepek, nah, ayo. Siapa ketua panitia pertama kali Isra Mi'raj di dunia ini? Nggak usah browsing di internet, nggak ada. Kok megang HP terus? Langsung ngene. Lumayan cepek loh. Bikin ngisi paket ngupload YouTube bisa ini, Pak. Ayo Ibu, ada yang tahu nggak? Tak kasih tahu ya, tapi jangan marah. Pak Kades pun jangan marah ya Pak kalau tak kasih tahu ya. Panitia pertama kali Isra Mi'raj di dunia ini siapa, Pak? Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal, Pak? Karena waktu Nabi pulang Isra Mi'raj, Abu Jahal kan nanya itu, Muhammad, dengar-dengar cerita katanya kau Isra Mi'raj tadi malam, Mekah Palestina Sidratul Muntaha balik ya? Iya katanya. Kalau memang betul berani nggak kau ceritakan sama orang Mekah itu? Iya kata Nabi. Ya udah tak kumpulkan orang Mekah ya, kata Abu Jahal, Pak. Dikumpulkan orang Mekah ke satu tempat. Diundanglah ustadznya. Langsung Nabi Muhammad yang cerita Isra Mi'raj. Mubaliknya kan. Tapi setelah Nabi Muhammad menceritakan sejarah terjadinya Isra Mi'raj itu, Pak, orang yang pertama kali mengingkari, orang yang pertama kali nggak percaya dan nggak mengimaninya siapa? Abu Jahal, Pak. Maka amit ini, Pak, mohon maaf ini jangan ada yang tersinggung. Banyak panitia Isra Mi'raj 2021 abang adik sama Abu Jahal.
Loh iya, apa buktinya Pak? Diundang orang sekampung. Yo nanti malam Isra Mi'raj, ustadznya dari Galang. Datang orang kampung Pak. Ustadznya udah mulai ceramah Isra Mi'raj. Lah panitianya nggak ngerungokke ustadz ceramah Pak. Apa nggak pelek kaya Abu Jahal kayak gitu coba lah kan. Ah kalau ini nggak Abu Jahal lah. Cuma brondok-brondok. Loh banyak itu Ustadz kan? Panitia-panitia itu kan kayak gitu itu. Diundangnya orang sekampung, acara Isra Mi'raj, ustadz diundang suruh ceramah Isra Mi'raj, lah sing ngundang nggak ngerungokke. Iya aku. Jengkel kali aku ngelokke, Pak. Nah, baik kita lanjut. Isra Mi'raj ini sulit diterima akal bukan berarti nggak masuk akal. Tak contohi yang enteng-enteng aja lah. Bapak Ibu orang langsung metu, men nggak diomong Abu Jahal nih kan. Oh iya, pas lah. Aku mau mbatin kok nggak ket mau. Nek ingin si kuding minum Ustaz kata. Nek ket mau lo pikirin ngomong nggak ngelak kok enteng ini. Nah iso pun aja teh manis mbek teh putih ae sing lain sekali-sekali. Ya kan Pak Kades? Ket zaman biye ceramah sing diombe yo teh manis ae. Apa ustaz-ustaz nggak akeh keneng gula. Akeh ustaz tinggal nom kan wong keneng gula. Langsung mumet nih lagi. Udah belikan aja di sana kata puis. Aduh. Baik kan. Ibu-ibu wis kadung digawe iki lho monge. Eneng sing ngomong wis aja dadi rungokke cangkem ustaz iku. Baik. Dah. Dah Bang, enggak apa-apa repot-repot udahlah. Oh meja ya. Apa? Baik lanjut ngaji Bapak Ibu. Saya kalau ngaji itu nggak bisa nggak bisa kaku-kaku kali gitu Pak Kades. Ngomong ini aja lah. Aku timbang disetel-setel kali pun mumet aku. Apalagi ceramah wak depan ustad semua serem ah. Sing kata sambutan ket awal sampai entek ustad kabeh. Pak Kades kan calon ustad. Ya nanti kalau udah nggak jadi kepala desa jadi ustad lakunya itu Pak. Baik Ibu Bapak orang tua saya, lanjut lagi ngaji. Isra Mi'raj ini sulit diterima akal, sulit. Tapi bukan berarti nggak masuk akal. Iyalah. Mekah, Palestina, naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha. Balik lagi ke Palestina, balik lagi ke Mekah. Normalnya Mekah Palestina itu kendaraan paling cepat dulu kan unta sama kuda Pak. Mungkin bisa 3 bulan perjalanan. Tapi Nabi Isra Mi'raj hanya sebagian malam Pak. Berarti kan berapa jam aja itu Pak. Logika nolak itu pasti. Tapi kalau iman yang nerima nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Tak contohi apa ya sederhana gini. Bu Ibu sik ngrungokke enggak? Kene akeh wong Jawa kan. Ngerti lah bahasa Jawa ngerti kan? Ustaz Samsir bahasa Jawa ngerti Ustaz? Kalaupun nggak ngerti Ustaz, yang penting asal jamaahnya ketawa Ustaz ketawa aja lah berarti lucu kan. Ya paling nggak menghargai ya kan Pak? Pak Aris langsung nyiapke kopi. Nanti bapak-bapak tak kasih amalan kaifiat minum kopi itu. Tapi nantilah pas undang lagi lah, jangan sekarang lah. Warak kabeh saiki wis ora iso lah. Ya rada modal sithik lah sekali neng undang. Baik Bu, gini. Tengok ya. Ini kita mau membandingkan akal dengan iman. Nanti kita kaitkan sama Isra Mi'raj. Bu, ndelok kene. Saya pakai bahasa hari-hari aja lah ya. Kencing itu najis atau suci? Najis. Dah. Orang yang baru mengeluarkan kencing, syariat yang berlaku baginya nggak usah mandi wajib, Pak. Cukup istinja. Istinja ngerti artinya? Nah bahasa Inggrisnya cebok, itu istinja lah itu. Saya gini-gini Pak Kades, saya pelajari beberapa bahasa. Sampai bahasa India itu saya teliti Pak. Rupanya ada kesamaan. Bahasa India itu sama bahasa Jawa mirip-mirip. Serius.
Coba Ibu, bahasa Indianya meninggal apa coba? Mati enggak, Pak? Bahasa Indianya meninggal ajale gitu, Pak. Ajale. Loh iya Bang Andre. Wes krungu kabar, ya iku ninggal ajale wong India lah kayak iku. Lah enggak percaya Ibu iki. Bahasa Indianya dulu apa coba dulu? Biyen enggak, Pak. Dulu itu bahasa Indianya abenekae, Pak. Ya kan Pak Kades kan? Abenekae. Loh ke kapan petuk ambek nek abenekae gitu, Pak. Bahasa India itu. Anak hilang, Pak, anak hilang. Udah lama nggak jumpa ini anak hilang. Tiba-tiba jumpa, nampak. Apa bahasa Indianya coba? Enggak, Pak. Anak hilang seminggu nggak nampak-nampak, tiba nampak. Bahasa Indianya kayak mana? Oh, lakai cai katanya gitu. Lakai cai. Bahasa India. Ustaz Samsir, opo iki? Lakai cai, Pak. Jadi istinja itu cebok, Pak. Orang yang baru kencing itu najis. Memang panitia. Sana aja, ya. Garai ketabrak-tabrak. Ini pindahilah, Bang. Ini pindahi ke sana. Ngapain kok angkat meja nggak kok isi? Taruh situ. Cari masalah dia, Pak. Udah nggak apa-apa, Pak. Udah, Pak, aman, Pak. Nanti Bapak malah capek geser kamera. Lali aku nak wis ngomong iki payah. Tak ulangi lagi. Lah kae cahe kata Ibu itu. Aja iku sing diinget-inget, sing ngajine, aja lah kae cahe. Kencing najis, keluar kencing enggak mandi wajib. Dah, satu lagi Amit ya. Pakai bahasa yang rapi lah. Sperma, Pak. Wis enggak usah tak omong apa lah iki, eneng complung-complung iki kan enggak ngerti. Enggak ngertinya wong iku alah. Wis ngertine kan ompol lah iku. Sperma itu suci atau najis, Bu? Suci. Orang yang baru mengeluarkan sperma, hukumnya wajib mandi. Ini hukum syariat agama kita. Terima dengan iman, jangan akal. Sebab kalau akal yang nerima, akal pasti protes, Pak. Akal kita ngomong, wis nggak gadeknya itu. Wong kencing sing najis metu ae nggak wajib mandi, ngopoi pula sing suci metu mandi. Logikanya kan nak sing najis ae metu nggak mandi, sing suci metu ya nggak wajib mandi lah. Wong najis nggak mandi kok omongnya. Logikanya kan gitu, Zat. Atau dibalik. Wong ngetokke sing suci ae wajib mandi kok seharusnya iku nak ngetokke sing najis ya lebih wajib mandi. Wong suci ae mandi kok. Logikanya kan gitu, Pak. Tapi mohon maaf, Pak. Allah nggak gitu. Kata Allah, ini hukum terima dengan iman, baru boleh dipikiri dengan akal. Udah kita terima dengan iman, barulah mikir akal kita, oh iyalah. Ngoyo nggak wajib mandi, oh pantes. Karena kan wong normal iku ngoyo sedino 6-7 kali, Pak Kadus. Lah sempat ngoyo wajib mandi apa nggak keter awak? Iku normal loh, Pak. Sempat anyang-anyangan piye iku coba lah. Bareng ngoyo mandi. Si anduan sak ngoyone mandine. Kok ora nganggo baju, Bu? Sak ngoyone mandine. Pak Kades pun wis nggak iso tanda tangan surat lah. Sik nang kamar mandi ngoyo mandi. Wis kaya lele langang banyu ae tiap dina iku. Oh, rupanya masuk akal kan, Pak? Syariat masuk akal kalau yang nerima iman dulu. Nah, sperma tadi, Hamid, sperma. Kenapa sperma wajib mandi? Cocok, satu, ngeluarkannya nggak setiap saat, Pak. Paling sekali-sekali lah. Nganten baru-barulah kayak itu. Hamid sing rondo-rondo aja tersinggung, ya kan? Bu, Bapak, mohon maaf. Dan orang yang baru mengeluarkan sperma itu kan energinya hilang habis itu, Pak. Dan cara mengembalikan energi yang hilang itu satu, Pak. Mandi. Tapi tidak cukup dengan mandi biasa. Harus mandi yang mengguyurkan air dari seluruh tubuh ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seperti halnya orang Islam yang mandi wajib, Pak. Orang non-muslim itu pun kalau habis berhubungan suami istri,
menghilangkan energi, mengembalikan energi yang hilang itu mandi Pak caranya. Rupanya dalam Islam disyariatkan seperti itu. Bisa diterima akal nggak itu Pak? Bisa. Tapi harus iman dulu yang menerimanya. Baru boleh difikiri dengan akal Pak. Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau udah Allah mau nggak ada yang nggak mungkin. Ada anak, ada bapak, ada mama. Allah mau Nabi Adam bisa lahir Pak tanpa bapak, tanpa mama kok. Akal nolak, nggak mungkin bisa terjadi. Tapi Allah mau ada kok. Nabi Isa lahir dari rahim seorang ibu tanpa ayah Pak. Akal nolak, Allah mau jadi kok. Bahkan Maryam mama Nabi Isa salah satu wanita yang dijamin surga itu. Karena bisa melahirkan anak tanpa suami. Banyak sekarang anak gadis sok nyontoh Maryam. Ya kan Pak Kades? Si SMA wis mana? Oh ya urung tentu, Pak. Wis campak-campak kene rokok. Tak izin saya, minta maaf saya Ibu, Bapak orang tua saya. Nah, pengajian kita hari ini yang pertama, hikmah dari Isra Mi'raj itu apa? Apapun yang datangnya dari Allah, apapun yang datangnya dari Nabi, itulah yang terbaik untuk kita. Terima dengan iman. Setelah itu amalkan dengan keikhlasan. Insya Allah barokah Allah itu turun sama kita Pak. Makanya setiap tahun Isra Mi'raj itu mohon izin, mohon maaf, nggak pun pala kita ceritakan sejarahnya. Ambil hikmah tiap tahun Isra Mi'raj. Setiap tahun harus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Biar makin mantap Bapak Ibu. Jangan Isra Mi'raj cuma seremonial aja. Bar Isra Mi'raj Bali. Ustadznya cerita apa? Mbok nggak ngerti lah, pokoknya ngurungok kiai lah. Habis itu nggak dapat apa-apa. Paling tidak kita hari ini pulang nanti bawa oleh-oleh. Mandi mau Pak. Ya Allah. Ini tak kasih amalan Pak. Berkaitan sama iman kokoh tadi. Amalan ini dari Rasul. Amalan ini dari Rasul. Kalau ibu bapak menerimanya dengan iman, ngamalkannya nanti dengan ikhlas, barokah Allah turun. Dulu Pak, limpul masih ada ini, kok jangan banyak kali mulut. Orang ini tak tarik ke depan baru tahu kau. Aku pernah dulu ceramah kayak gitu, ada anak-anak ribut, ku tarik kan yang ribut suruh berdiri di sini. Baru meneng kan. Diancam DC. Ya, Bapak Ibu. Ibu-ibu pun kalau ribut ku tarik ke depan ibu-ibu. Bu, Bapak. Ada seorang sahabat Rasul itu Pak curhat sama Nabi Pak Kades. Curhat. Masalah ekonomi, masalah duit Bu. Oh ini tak kasih nih, masalah duit. Biasanya kan orang kalau curhat Pak sama kita lah. Siap curhat itu kan dia berharap dapat pinjaman Pak. Dapat utangan. Ini curhat sama Nabi, masalah ekonomi pula. Terlebih-lebih ini kayaknya berkaitan juga sama kita. Karena kan gara-gara corona ini kan orang ekonomi sulit ini Pak. Gara-gara corona ini kan ekonomi sulit kan Bu? Seret kan Bu? Iya. Masjid gara-gara corona gulung karpet. Ustadz gara-gara corona gulung tiker. Nggak eneng pengajian nih. Nggak eneng Isra Mi'raj Maulid tutup ya kan Pak. Lah untung nang kene kok Mi'raj ngundang awak. Ya lepas-lepas lah Pak. Vario sebulan pun jadilah kan. Ya kan Pak Kades kan? Ya timbang nggak nah ini nggak tingu Vario kok siapa sing bayar lah. Lah untung kok gini nggak Isra Mi'raj tak tekani aja lah. Jadi Bu Bapak, curhat dia masalah ekonomi, curhat masalah duit dia kan. Begitu siap curhat Pak, Nabi ngasih amalan gini. Kamu kata Nabi, nanti kalau pulang masuk ke rumahmu ucapkan dulu salam kata. Kon ngucap ke salam kan gampang itu Pak. Assalamualaikum. Dah. Itu amalan pertama dari Nabi Pak. Ini gampang. Tapi kadang-kadang orang ini pun anak-anak ini sepele. Masuk ke rumah apa ada yang sayang salam-salam saiki Pak. Wis mbludas-mblutus ae lah. Rak lunga sekolah apa yang ngerti ngomong assalamualaikum. Mak jarang kan Pak. Sepele kan. Mamai pun kadang yang ngono kok. Amit aja ini Bu. Padahal mengucapkan salam tuh yang mengucapkan dapat pahala, yang jawab pun dapat pahala loh. Ibu bilang assalamualaikum, cair pahala ibu 10.
Yang jawab jangan mau kalah, jawab lebih, yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmah. 20 Pak yang jawab. Gak gelem kalah, nek ngulangi nih, tak ulang. Assalamualaikum warahmah. Nek untuk pala 20 kan. Yang jawab jangan mau kalah Pak Kades, tambahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dapat pahala 20, kita dapat pahala 30. Gak gelem kalah Pak Kades, ngulang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 dia Pak. Kita jangan mau kalah, tambahi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah. Kita dapat pahala 40. Nek gak gelem kalah Pak Kades, ngulang, gak mlebu-mlebu iki lah, ngulang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah. Dia dapat pahala berapa? 40. Kita tinggal bilang, "Kau makan pahalamu semua itu." Wis ora ditambahi Pak, open nih coba lah. Wis diborong ndek kabeh kok makan pahalamu itu semua bilang. Cuma jangan dipraktekin Pak Kades. Kok sesuk eneng tamu makan pahalamu itu. Kok diomong lho Kades kok ngono? Ustaz gila sampe ngajari katanya. Awak digila-gila ke terakhir kan. Ibu bapak orang-orang tua saya. Dah. Tak tanya sama ibu yang rajin ngaji katanya. Masuk rumah kalau ada orangnya kan assalamualaikum. Kalau rumah itu kosong kayak mana salamnya Pak? Hayo. Kan sepelenya ini Pak. Ya kan Ustaz? Assalamualaikum juga. Piye ngomong apa? Sing ngomong lah. Tak kei mic. Kula nuwun. Gimana Pak? Ulama-ulama kita, guru-guru kita ngajarin. Kalau rumah itu kosong ditinggal walau sebentar, rumah itu dihuni oleh makhluk-makhluk yang nggak baik kan Pak? Maka berdoalah masuk ke dalamnya dengan salam dan doa. Apa kata ulama kita? Doanya gini Bu. Apalnya kita semua itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Gitu. Kayak kita sholat baca tahiyat. Kayak mana itu? At-tahiyatul. Terus mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ujungnya ini assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Gitu Pak kata guru-guru kita kalau rumah kosong. Cuma jangan dari awal langsung marak masuk nang ngomong ngadeg nang ngarep pintu kan. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Tonggoe ngomong wis mulai ngene ayo kayak mungkin kan gawat juga itu. Yang ujungnya aja assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu amalan pertama Pak dari Nabi. Yang kedua, kata Nabi, setelah masuk mengucapkan salam, jangan kau lupakan, ucapkan juga salam kepadaku. Salam kepada Nabi. Berarti piye, Pak? Assalamu alaika ya Rasulullah gitu. Atau assalamu alaika ya Nabi Allah gitu. Dalam hadis gini Pak Kades. Allah mengizinkan kepada Nabi untuk menjawab salam dari umatnya. Saya ulangin. Allah mengizinkan kepada Nabi untuk hadir menjawab salam dari umatnya. Artinya kalau kita masuk ke dalam rumah, mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamu alaika ya Rasulullah. Pada saat itu juga Allah izinkan Rasul untuk hadir menjawab salam kita, Pak. Apa enggak barokah rumah kita? Senantiasa hadir Rasulullah di dalamnya untuk menjawab salam kita yang punya rumah. Salawat dan salam ini Pak, kebaikannya untuk kita ini, jangan pelit-pelit. Ini ada suatu hari Pak, di padang mahsyar nanti, ketika di mizan. Mizan ngerti Bapak ya mizan? Mizan itu artinya timbangan Pak. Jadi nek eneng jenenge wong wak mizan berarti jenenge timbangan lah itu. Mizan itu kan timbangan. Seorang laki-laki diambil amal baiknya diletakkan di timbangan amal baik. Diambil amal buruknya diletakkan di timbangan amal buruk. Habis amal baik, habis amal buruk, rupanya timbangannya lebih berat amal buruknya Bu. Neraka apa surga itu Pak? Neraka. Udah pucet dia lah karena mau masuk neraka kan. Tiba-tiba dari belakangnya ada yang jawil Pak. Jawil bawa kotak besar ditengok. Ada laki-laki wajahnya berseri-seri bersinar bawa kotak besar. Dia bilang gini, wahai Fulan bin Fulan, iya kata, ini milikmu. Yang dulu semasa hidup sering kau titipkan kepadaku,
Maka hari ini ku kembalikan kepadamu, katanya. Dia ini karena merasa nggak pernah punya ini, Pak. Dia bilang, bukan. Ini bukan punya aku ini. Aku nggak pernah punya kayak gini. Apa kata lagi yang datang itu? Enggak, ini punyamu. Dulu semasa hidup kau sering titipkan sama aku. Mungkin kau nggak kenal aku, tapi inilah yang kau titipkan semasa hidupmu kepadaku. Hari ini ku kembalikan samamu. Dia bilang, enggak. Kapan aku nitipinya? Wong aku aja nggak kenal samamu, katanya. Enggak, ini punyamu. Ambillah, katanya. Kata malaikat, wahai Fulan bin Fulan, benar itu milikmu, ambillah, katanya. Begitu dibukanya, Pak. Ternyata kotak tadi isinya apa? Pahala dari amal ibadahnya, pahala dari sholat dan salam yang ia bacakan semasa hidup kepada Nabi Muhammad SAW. Dilihatnya pahala, Pak, langsung bilang sama malaikat, malaikat, kalau memang benar ini milikku, letakkanlah di timbangan amal baikku. Diambil pahala-pahala tadi, diletakkan di timbangan amal baiknya, ternyata lebih berat amal baiknya dari amal buruknya, maka selamat dia dari azab neraka itu, Pak. Begitu ditengok yang membawa kotak itu siapa? Beliaulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah syafaat, Pak, pertolongan Nabi. Maka jangan bosan-bosan sholawat, salam sama Nabi itu, Pak. Sholawat itu kan banyak, ada sholawat nariyah, ada sholawat tibil kulub, ada sholawat asghil, ada sholawat badar. Hari ini tak kasih tahu ibu bapak, yang pendek aja, diamali, Pak. Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 300 kali minimal sehari, Pak. 300 kali minimal sehari baca salawat Jibril, bersolat kepada Nabi. Ini nanti yang akan dikembalikan ke kita di hari kiamat nanti, Pak. Kalau 300 kali tak rasa bentarnya itu. Satu kali paling sedetik, Pak, sedetik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 300 kali 300 detik. Berarti 300 detik itu 5 menit, Pak. Plus tarik napas 7 menit lah. Siap 7 menit, tapi kebaikannya balik sama kita nanti di hari kiamat. Oke, Bapak Ibu, mau nggak ngamalinya ini? Diamali, Pak, mulai hari ini. Sholawat Jibril 300 kali minimal, Pak. Ya, kata Nabi, setelah kau ucapkan salam kepadaku, masuk ke dalam rumahmu, baca surah Al-Ikhlas, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Kayak mana prakteknya? Tak ajari prakteknya, jangan salah. Masuk rumah, Bu, tengok kemari, nanti diamali pulang ini. Terima dengan iman yang mantep, ini yang terbaik dari Allah, dari Rasul. Amalkan nanti dengan keikhlasan. Dah, gini prakteknya. Masuk, ucapin salam. Salamnya kuat lah karena mau dijawab. Assalamualaikum, dijawab itu kan. Mengucap salam kepada Nabi dan membaca surah Al-Ikhlasnya nggak mesti di depan pintu, boleh sambil jalan dan nggak usah kuat-kuat, cukup kita yang dengar, Pak. Jangan pula nanti depan pintu semua. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Bojoe nang omah ngomong mintoni kayak gini. Dia ngomong mintoni pula kan gawat. Loh, kita, Pak, beramal, amalannya betul, kalau caranya nggak betul nggak diterima juga itu, Pak. Serupa ibu nasihati bapak suruh ke masjid, baik nggak itu? Baik, tapi kalau caranya nggak baik bisa diterima itu? Wis ora lah. Kang masjid nopo kang nggak eneng ngisi niku, mbek tonggo nggak eneng ngisi. Truk, kang leman niku tiap dino nang masjid iku. Terus apa kata bapak? Kawin mbek leman kuwi kono ngomongi kan. Iya kan, Pak Kades kan? Niatnya baik, kalau caranya nggak baik bisa diterima itu? Enggak. Begitu juga amal. Amalnya baik, kalau caranya nggak betul, Pak. Belum tentu bisa baik hasilnya. Nah, setelah diamalkan ini oleh sahabat Rasul tadi dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, ikhlas menjalankannya, apa kata dia, Pak? Setelah ku amalkan ini, rezekiku luas, kata Pak. Rezekiku luas, kata Ibu. Dan bukan cuma rezeki dia aja, rezeki tetangganya pun luas, Pak. Rezeki keluarga-keluarganya pun luas. Jadi kalau kita yang hadir hari ini mau rezekinya luas dan saling mendoakan untuk keluasan rezeki saudara keluarga kita, tetangga kita, amali pulang itu nanti, Pak. Kan simple, nggak perlu dicatat, nggak perlu dihafal, tinggal praktek aja. Eneng sing ngomong ala iku kan cangkeme ustaz ae nya iku. Aku ket mbek wis tak amalke uripku ngene-ngene ae kok. Urip ya susah ae, bojoku kerja ya mocok-mocok ae kok.
Itu karena dia memandang rezeki itu cuma duit, Pak. Padahal rezeki itu kan luas ya, Bu. Sehat rezeki enggak itu, Bu? Rezeki lah. Orang rela itu jual tanah, jual rumah, jual sawah demi untuk sehat, Pak. Betul nggak itu kira-kira? Orang rela menghabiskan hartanya yang penting sehat. Punya orang kaya, saudara kita bisa beli apa-apa, belum tentu yang dibelinya bisa dimakan kok, Pak. Dia sakit mau nengok pun bingung nggak bawa apa. Mbak duitnya banyak. Mbak jeruk, semlambung, Pak, nggak bisa mangan jeruk. Mbak duren, gulanya tinggi. Bawakan salak, bebelan lung dino nggak ngising deh, kayak salak, bumpet. Serba salah, Pak. Salah. Bu, Bapak, sehat itu rezeki. Ibu punya anak soleh-soleha, rezeki nggak itu, Pak? Rezeki lah. Ini anak-anak kayak gini, soleh-soleha, rezeki nih. Punya anak kayak ketua panitia tadi, rezeki itu ah. Mau kata sambutan di depan orang banyak, walaupun duduknya rusuh nyelip-nyelip. Rezeki itu. Berapa banyak mama-mama, bapak-bapak, para orang tua ngenes hidupnya karena anak kan, Pak? Dia anak gur loro lanang, siji bandit, siji bandot. Apa nggak ngenes bapak mama itu, Pak? Isu arak ngurip ke gas, Pak, kompor, nggak urip. Tabung hilang. Malingi siapa yo anake? Bandit iku lah mau. Kok nggak mumet bapak mama duwe anak koyo ngono kan? Ku sing bandit, Pak, sing bandot lainnya. Kerjaane gur ngentupi gadise wong ae. Bapake sik dilabrak gara-gara ngentupi ndeke kan. Punya anak dua laki, satu bandit, satu bandot, ngenes itu. Biarin bapak ibu kita sekarang nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting punya anak gadek lah. Anak yang gadek itu nanti akan ngasih apa-apa sama kita. Timbang sekarang duit banyak, harta melimpah, anak nggak ada yang gadek. Satu masuk kantor polisi gara-gara sabu nebus, jual rumah satu. Metu mlebune, ngedolne tanah. Entek nggak iso apa-apa. Biar sekarang kita nggak punya apa-apa, tapi punya anak gadek. Oke, Bu? Ya kan Pak Kades kan? Opo anak. Kadang-kadang nggak pun palak gini Pak Kades, tengok ibu-ibu ini. Punya anak gadis, kalau dapat mantu pejabat, wow bahagianya luar biasa. Iya alhamdulillah dek, mantuku, anakku sing barep wis entuk bojo. Bojoe kan dek, alhamdulillah camat dek. Bangga camat Pak. Tapi kasihan lah adik iku. Entuke ustad pula iku. Kok kaya ustad iku musibah kali mendek ya. Kok pikirin dek gaji ustad siti. Ustad-ustad saiki opone kaya awak ngene. Jo cerita lah. Iya, Pak. Tapi gaji pokok ya, Pak ya, jangan gaji yang lain-lain. Kalau gaji pokok camat sama ustad, tak rasa besaran gajiku lagi. Sekali ngomong gini aja udah berapa ini ah. Apalagi sini yang ceramah jauh bukan deket ini ah. Ya kan Pak Kades kan? Oponen tuh Kades paten, ditambahi Kades lain nih Bu. Ya kan dia pembawa acara kan? Iya. Ya aku dengar kabar katanya Kades Mencirim ini paten katanya kan gitu. Wis nggak sia-sia tekor ini kan? Jelas kata Pak. Aduh ya Allah ya Rabbi. Bola Pak. Popo larang. Iya kan Pak kan? Jadi mohon izin, mohon maaf kali saya Ibu Bapak. Rezeki itu luas kok. Rezeki itu luas. Nah, jadi Bapak Ibu orang-orang tua saya. Sampai mana tadi? Anak ya, sampai anak ya. Ibu punya suami kayak bapak-bapak gini soleh, rezeki nggak itu? Rezeki. Tengok orang-orang di luar sana ngenes sama suaminya. 100 meter keluar dari rumah diculik pelakor. Ibu pun nangis sambil nyanyi, ku menangis kayak film Indosiar itu. Stres lah. Ndek bojo kaya ngene soleh-soleh ya syukuri rezeki ku. Maka manfaati Bu, mohon maaf ini ya. Karena bapak-bapak soleh ini rezeki bagi Ibu, urusi bagus-bagus. Ya kan, Pak? Bapak-bapak pun yes, bagi. Kaya keneng dukungan kali ah.
Bapak-bapak ini rezeki ibu nggak ini? Rezeki ibu itu urusi bagus-bagus, ngurusi rezeki dari Allah. Mau sholat Jumat bapak urusi baik-baik, biar rezeki ibu makin bertambah. Maksudnya bukan bertambah, bapaknya nambah, enggak lah. Bapak makin sehat, makin sayang, makin cinta gitu. Kita kalau udah sholat Jumat amit aja Pak Kades, tengok mana bapak-bapak yang diopeni bini sama enggak nampak itu Pak. Nampak enggak itu Pak? Nampak. Nanti sing sholat Jumat kayak sing bojoe open sama enggak open ketok Bu. Aku nenak khutbah Jumat tak praktik siji-siji ku. Eneng bapak-bapak Pak, ya Allah amit-amit ae lah. Nganggo peci kebesaran Pak, di hektar kok ameneke di hektar ngene kan. Aku mbaten iki bojoe enggak open iki. Eneng sing nganggo sarung caleg Pak. Caleg 2014 sarungnya sik dinggo. Tapi bukan Bang Andri calegnya waktu itu bukan. Ya Allah ya Robbi, sarung caleg ngerti lah Pak. Kasar mu piye-piye kan. Ketok ndi sing lanang iku gak diopeni bojo ketok. Diurusi besok itu. Malah kali aku nengokkan ya kadang-kadang. Kok ora lunga salat Jumat keter golek selop bareng kok. Ku nganggo selop lain sebelah lunga nang masjid, Pak. Bali nganggo karpil pula iku kan. Sing ngedok ngomong, "Lho Kang ketoke sukses Kang ngomongnya pula." Wis meneng ae kita sing ngerti Dik omongnya. Sukses pula itu. Ibu mulai hari ini nanti pulang pergi beli peci yang paling bagus, beli sarung paling bagus, beli baju paling bagus. Siapkan bapak ini untuk sholat Jumatnya. Itu baru mensyukuri rezeki suami soleh. Paham Ibu? Ibu paham? Eneng sing ngomongnya aku wis aman, wis enggak eneng kok omongnya. Sing rondo-rondo pasrah ya Pak, aman lah untung aku. Ketok kan sing rondo-rondo milung guyu iku. Bu, bapak pun gitu, istri-istri solehah kayak ibu-ibu ini rezeki sama bapak itu. Tapi ingat Pak, syukuri rezeki dari Allah berupa istri yang solehah itu dengan memberikan kasih sayang kepadanya Pak. Istri bapak diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya, bukan tulang kaki bapak. Yang dipijak-pijak aja. Tulang rusuk itu kan bengkok Bu. Disuruh meluruskan, lembut ngelurusinya Pak. Nggak bisa dipaksa dengan kekerasan, patah tulang rusuk itu. Ibu-ibu mulai agak terbela sedikit lah ini. Kasih sayang bapak kepada ibu yang sangat luar biasa, itu bentuk syukur bapak atas rezeki berupa istri solehah itu. Panggil mulai besok, panggilan yang nyenengi hatinya Pak. Nabi itu manggil istrinya, pernah manggil Aisyah gitu, mana pernah. Nabi manggilnya Humairah, yang putih kemerah-merahan gitu. Bapak pun tak rasa ya gelem juga nyeluk ibu Humairah. Cuma bapak mikir, karena ibu kan warnanya hitam kebiru-biruan kan, mau dipanggil apa? Lalu bapak nyeluk ya Hajar Aswad tersinggung. Yang bu papa mama setel nopo. Jamaah saya Pak di Sungai Bulu sana tak ceramai tentang manggil mesra. Besok termotivasi. Pagi-pagi ngomong gini, dek, kita nyeluk kaya sing diomong Ustad yuk. Nyeluk papa mama men keren namanya. Apa iso Kang iso lah. Engko bengi kita latihan, yo latihan. Bengi enggak turu gur latihan papa mama ngono ae lah. Isu-isu sing lanang arak lunga ngomong gini, Bu. Kan sik payah iku, Pak. Sik janggal rasane kan. Sing lanang arak lunga ngomong gini, mama katanya. Iya papa katanya. Mama, papa rak lunga ngrendel dhisik ya, Mama. Lunga ning ngrendel nyeloki papa mama, Pak. Ya enggak apa-apa sih. Apa kira mentang-mentang grendel enggak lo nyeluk papa mama? Mau pikir sing ngule nyeluk papa maka Kades tok ae wis ora lah. Ibu milu kan Pak Kades kan? Ibu Pak Kades nyeluk ibu apa? Jeneng ae. Tik ngono enggak? Allah. Istri saya manggil saya Abib, Pak, Abib. Iya, tak pikir yang beb, rupanya gen bibir emang ya, Pak. Hancur kali awak. Papa mama ya enggak apa-apa. Papa rolongo ngrendel ya, Ma. Iya, Pak. Mama arete papan dia, Ma. Lho, wis tak selesepke nang lereng kae, Pak. Mama ge sarapan apa? Wis tak oseng-oseng ke teri kae, Pak. Tapi keren itu. Luar biasa. Pak, tengok Rasul dengan istrinya. Di bulan Ramadan Rasulullah didatangi mu'alaf. Ya Rasul minta makanan buka puasa Rasul. Rasul manggil istrinya. Ya Humairah dek gitu. Ada makanan apa kita hari ini dek? Aisyah mengeluarkan sepiring kurma sama segelas susu Pak. Dah. Kurma tadi diambil Rasul sebiji. Sisanya dikasihkan mu'alaf itu.
Susunya segelas dikasihkan mu'alaf itu. Aisyah batin, loh kok dikei kabeh lah, kami mangan opo? Tapi Rasul begitu sayang kepada istrinya. Begitu azan di Masjid Nabawi, Pak. Diambil Rasul kurma yang sebiji aja dimutnya, Pak. Ngambil manisnya aja untuk membatalkan puasa Rasul. Tapi begitu sayangnya beliau kepada istri, sisa emutan kurma tadi diisi kasih sama istrinya. Dek, makanlah kurma ini. Aisyah sayang sama suami, nggak merasa jijik dimakan kurma itu. Siap dimakan kurma itu, apa kata Aisyah? Baru ini aku merasa kenyang yang luar biasa setelah makan kurma dari mulut Rasulullah. Mesra nggak itu, Pak? Angkat tes gue kayak ngono. Bu Kades nih, Bu Kades, Bu. Bu Kades yang di, Bu Kades. Ndi, Bu? Coba tunjuk tangan, Bu Kades yang di. Engko kan Bu Kades arak buka ngomong ngono pas ajan. Kang mut-mut kene sik lah. Pak Kades pun mut-mut ke, Pak. Ngono kan. Arak pirang biji dek sing dimut-mut iki, Dek. Loro cukup. Wis ngono kei Pak ambek Ibu. Kira-kira Ibu mau nggak itu, Bu? Kalau nggak mau berarti Ibu Aisyah ilegal, Bu. Kalau biniku mau, mau muntah lah. Itulah kemesraan yang dibangun, rasa kasih sayang seorang suami kepada istri Rasulullah yang mencontohkan kepada kita. Dah, punya istri solehah ya rezeki, punya suami soleh ya rezeki. Dah, dari rezeki ini semua ibu bapak, apa sebab rezeki itu dapat? Karena kita mengamalkan apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul dengan penuh keimanan, Pak, dan ikhlas melaksanakannya. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, Mak, udah panjang, Pak. Oh iya, sik suwi juraku nak Pak Kades wis ngeki kode mau wis aman nih kita rasa. Pe asar pun enggak apa-apa iki. Aduh, mbek ngelak aku ngombe dhisik lah. Iki koyoke Pak Haris iki, ya kan, Pak? Pak Haris iki mantep, bismillahirrahmanirrahim. Manis, Pak. Kopi tuh, Pak. Kopi nih, Pak. Mohon maaf lah ya kan. Ada dua kopi. Satu kopi, kopi kedua. Yang ini diminum enak, Pak. Yang kedua diminum lebih enak. Tanya, kenapa kok yang kedua lebih enak? Oh, yang kedua ini spesial. Apa yang buat spesial? Kalau yang pertama harganya 100.000 sekilo, yang kedua harganya 1 juta sekilo. Loh, kok bisa beda? Rupanya yang 100 juta sekilo tadi kopinya lain, Pak. Kata ulama-ulama kita itu, yang kedua kopinya allazi yakhruju min silitil luwa, omongnya, Pak. Allazi yakhruju min silitil luwa. Rupanya karena kopinya itu keluar dari pantat luwak spesial, Pak Kadus. Iki allazi yakhruju min nopo, mbok enggak ngerti lagi, tapi ya syukur lah ya, Pak ya. Kopi FKSMM mantep. Yes. Tapi saya terus terang aja, minuman yang paling nggak seneng itu kopi susu, Pak Kadus. Karena kopi susu itu nggak jelas. Kok nggak jelas sih ya, Pak? Kopinya buat payah tidur, susunya bawaan mau tidur. Nak ngombe kopi susu ya kriip-kriip ngono lah. Arak turu baru ngombe kopi, arak melek baru ngombe susu. Lah iki kok untung kopi hitam tok nggak dicampur susu. Jelas melek iki, Pak. Opone Pak Kades mau ngei semangat, yo melek tenan aku iki, jelas. Aduh, hancur gitu. Aduh, ya Allah, sampai kemeringat aku. Baik, Pak. Pelajaran kedua dari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini perjalanan Rasul menjemput ibadah sholat, Pak. As-sholatu imadduddin, sholat yang agama. Barang siapa mendirikan sholat, dia negakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, berarti dia yang menghancurkan agama. Ibarat satu bangunan, sholat itu adalah tiangnya. Kalau tiangnya nggak kokoh, tunggu kehancuran bangunan itu, Pak. Gitu juga kita, Pak. Yang bedakan orang Islam dengan orang nggak Islam apanya? Sholatnya. Kalau perkara jilbab, tonggo awak Bu Amit ayolah. Eneng ngopung-ngopung iku Kristen, Pak. Tapi nganggo jilbab. Wong nggak ngerti nandai Kristen. Kenapa? Penampilan bisa sama. Yang bedain saya dengan dia apa? Sholatnya, Pak. Bojoku kerudungan, ndek iya kerudungan. Bedanya apa? Sholatnya. Bojoku sembayang, ndek enggak sembayang. Kita pakai peci hitam, Pak. Oh, wong iku pun nganggo peci hitam kok. Ya kan, Pak?
Awak nganggo sorban dikalungke nang leher. Wong iku ya sarung kok. Penampilan pakai batik awak, orang tuh pun batik kok. Jadi kalau penampilan bisa dikelabui, yang bedakan kita dengan mereka satu, sholatnya. Jadi kalau kita nggak sholat berarti kita nggak ada bedanya dengan mereka. Biar tahu ibu, biar tahu ibu, biar tahu ibu itu. Dek, tengok kemari. Limpul, tengok kemari kau. Dah, aku kalau kayak gini jangankan limpul, cepek pun keluar nggak apa-apa ini, udah jelas soalnya kan. Nah, dengerin kau itu. Tak tanya jujur samamu, oke? Biasanya kan anak-anak ini jujur ini Pak, mana ada noko-nokonya anak ini. Yang tadi pagi sholat subuh tunjuk tangannya tinggi-tinggi. Jujur, kalau nggak jujur dosa. Harus turun, nggak sido kan? Jujur ya. Yang satu hari sholatnya 5 waktu tunjuk tangan. 1. Yang 4 waktu tunjuk tangan. Ayo, jujur pahala bohong do. Yang kuat jawab, jujur pahala bohong do. Yang kuat jujur pahala bohong do. Dosa masuk neraka. Siapa yang tadi pagi nggak sholat subuh tunjuk tangannya tinggi-tinggi. Oh, kabeh nggak sembahyang subuh. Ayo, mau jujur lagi? Ayo, jujur pahala bohong do. Dosa masuk neraka. Siapa yang semalam nggak sholat maghrib tunjuk tangan tinggi-tinggi. Ada. Oke, mau lagi jujur? Jujur pahala bohong do. Dosa masuk neraka. Siapa yang di rumah bapaknya nggak sholat tunjuk tangannya tinggi-tinggi. Oh, wis turun terus. Oh, bapaknya mampus lah tunjuk tangan pula deh. Amit ya Pak, coba marah. Ini bukti nih, apa buktinya? Macam mana anaknya mau sholat kalau nggak pernah ditengok bapak mamanya di rumah sholat, betul nggak Pak Kade? Nah, wong Jawa ngarani bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya jambret, anaknya ibu sing nyaut tutu aku. Macam mana anaknya mau soleha kalau mamaknya mamak yang salah? Ojo marah. Tapi gitulah kondisi itu Pak. Sholat itu tiang agama, kita yang ngancurkan agama ini Pak. Sekarang tengok agama ini kayaknya umatnya banyak Pak, tapi kayak buih di lautan kan. Kenapa? Karena kita nggak menegakkan sholat itu. Coba kita tegakkan sholat, silaturahimnya kokoh, nggak ada yang bisa ngotak-ngatik agama Islam ini. Heran kali ya Pak. Ibu bapak orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, sholat jangan tinggal. Terlebih sholat subuh itu jangan tinggal Pak. Saya semangat nengok di sini tuh FKSMM itu. Mengkoordinir bapak-bapak beberapa desa, beberapa masjid untuk melaksanakan subuh berjamaah di hari Ahad, hari Minggu, sampai ratusan orang kumpulkan, itu sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa itu Pak. Di tempat lain belum tentu mampu itu Pak. Dan hanya di sini yang udah kita lihat seperti itu, luar biasa. Ustadz semua diundang, tah siapa-siapa pernah tak tengok di YouTube-nya. Saya termasuk yang like dan subscribe Pak di channel YouTube FKSMM itu. Makanya setiap bapak ngunggah masuk, saya tahu itu Pak, siapapun yang ceramah. Kayaknya nanti siang udah muncul aku lah itu gilirannya ini kan. Aku nih goyon desi ya kan. Tak share langsung nanti Bu. Bu, sholat. Terutama mohon izin, mohon maaf, ibu bapak. Nanti bulan Ramadan, sholat tarawih itu jangan cuma semangat di awal. Dan jangan milih-milih imam. Penyakit kita kan jamaah kok udah tarawih milih-milih imam Pak. Nah imamnya cepet rame. Nah imamnya suwi nggak eneng sing teko iku. Ong kadang ngintip jadwal nek kok engko bengi sapa ndak isi imame. Oh Ustaz Sidik enak rada cepet iku mbaca Ustaz Sidik iku. Rupane Ustaz Sidik ngregesi kan nggak teko. Imam cadangan masuk, mbah-mbah pula kan. Ngertilah mbah-mbah ya kan Pak. Nek mbaca takbirnya kayak ambulan. Allahu Akbar. Ibu pasti nang mburi ngintip suka balik tirai ngene. Sopo lah imam? Ai mampus lah mbaiku pula imamnya. Ki bocoe panjang iki lambat pula. Ngomong ngono Pak. Nang ngene nyesel aku enggak teko malah. Tapi sekadung enggak apa-apa lah salat ae wong. Allahu Akbar. Mbae boco Pak, ngerti lah mbah-mbah boco kan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu-ibu nang mburi nggak bocone, Pak. Nggak ngrungokke, batin deh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sujud terakhir suwi kan. Allahu Akbar. Suwi ki. Sing nang mburi mamak-mamak penasaran, wis surung yo. Wis surung yo wong kan. Iya aku nak ngene ampun kali ya. Mbak iki pun mbok apa wis tuwek sik imam ya. Tak doake nang cepet mati dari kowak men gak imam meneh ton ngarep riko nyesel kali. Ustaz Sidik pun mbok apa gak teko lah gara-gara ndek gak teko iki imam cadangan mampus lah nek ngene cerita iki kan. Terakhir dia penasaran ngomong sama kawan sebelah jawil. Yuk apa? Kowe surung yuk. Mbok gak ngerti aku lah kan. Intip yuk, diintip wong iku loro. Intip kene kan. Orong balik. Aku izin karena kamera cerek. Wis gak tak praktek aku izin aku. Wong sak dunia ndelok kan iki kok parah kali usate ngomong. Aduh hancur aku lah. Pak Aris mbok apa dicereki. Aduh ya Allah. Jangan milih-milih. Nanti Bu dapat imam kayak di Jawa itu ya kan Pak Aris yang 23 rakaat 7 menit Pak. Piye lah kencenge coba ibu. Allah berlawat dolin, Allah akbar, subhanallah darab, Allah subhanallah melekum ngadeg nih coba lah. Piye lah cepet iku. Jadi Bu Bapak tarawih itu diikutin aja lah. Memang kalau bisa Pak manajemen masjid ini pun diperbaiki lah. Tarawih itu supaya semangat orang, supaya seneng orang. Paling enggak tampilkan imam-imam pilihan, imam-imam yang bacaannya enak ya kan Pak untuk mengimami. Patungan kita jamaah kenapa? Panggil hafiz yang suaranya bagus untuk ngimami tarawih selama sebulan. Nggak rugi kita itu Pak. Imam ini kan menentukan, mempengaruhi nikmat nggak nikmatnya ibadah Pak. Wong sembayang, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kata imami, Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana butuh ya kana stain. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmume nyaut yamin lawa. Kan gawat juga. Bu, Bapak, mohon maaf lah ini. Supaya ya Allah, luar biasa. Ya tarawih jangan pernah tinggal nanti. Sholat jangan tinggal, tarawih terutama jangan disia-siakan. Tahun depan baru jumpa tarawih lagi ya kalau jumpa Pak. Kalau enggak, masalah mati enggak ada yang tahu kita kok siapa duluan ini Sing nyender-nyender nang tiang teras ndesik ya iso kok. Ibu iku lho kok langsung aku iki ngomongnya kan, sing kerudung ireng kae kan. Langsung pucet ibu iku sing nyender nang tiang. Tapi memang pernah lho Pak Kades saya ceramah di Bandar Setia Pak Percut. Pas saya ceramah kayak gitu tak bilang, kita nggak ada yang tahu, bisa aja siap nyender-nyender di tiang tenda duluan ninggal. Kebetulan nenek itu pas nyender di tiang tenda Pak, keke nenek itu. Sisuk kadese nelpon Ustad gawat Ustad tenanan ninggal nenek iku iki lho. Nenek sing di Pak Kades sing nyender nang tiang tenda omongnya ngono pula iku. Iku pun hati-hati lah. Loh, kan kita nggak ada yang sing ngerti ya kan. Bisa aja kalian duluan kan bisa juga kan? Bisa lah orang tuh pun yang dibawa kok duluan bisa kok. Pak Kades belakangan lah Pak, belakangan kan biar sering-sering jumpa gitu Pak. Kades belakangan aja. Pak Aris pun belakangan lah kita Pak ya kan. Dengarkan pengajian ini pulang ninggal bisa nggak? Bisa, ada nggak? Ada. Dengarkan ngaji masih seneng-seneng dia ketawa-ketawa. Orang sehat-sehat pulang ninggal bisa Bu. Tapi nak sing ceramah, bar ceramah ninggal memang urung pernah kejadian Pak. Urung pernah lah. Urung. Nah eneng pun ojo awak lah. Eneng ustad-ustad sing lebih tuwek kan. Maksudnya bukan Ustad Sidik kan. Ustad Sidik pun langsung aku nih ngomongnya. Ustadz Jaipral Bukhari Pak. Itu kan terkenal kita kan YouTube aja nggak TV ya Pak. Ya Allah ya Rabbi. Baik Ibu Bapak. Dah, jatuh jamaah. Tambahlah sedikit lagi lah. Ramadan. Tadi kan sholat udah ya Ramadan. Mau menjelang Ramadan ini Ibu Bapak yang perlu kita lakukan. 1. Perbaiki silaturahim. Jangan sampai masuk bulan yang suci diri kita belum suci. Jangan sampai masuk bulan suci kita masih kotor dengan nggak cakepan, nggak akur sama keluarga, nggak akur sama tetangga.
Saya bilang hari ini kalau sampai bulan Ramadan nanti ibu-ibu, bapak-bapak masih ada yang nggak cakapan sama saudaranya, saya bilang hari ini nggak diterima amal ibadah puasa ibu bapak. Biar tahu itu. Kimbu khopoy kadang-kadang nggak akuran. Minta maaf nggak usah nunggu hari raya, mau Ramadan itu minta maaf. Nunggu hari raya kadang-kadang acting aja, apalagi mama-mama jebak pandai loh Pak, raya itu. Nah wis salaman kan, Kang. Sing lanang nyauti ya wis nggak popo lah Dek, nggak popo ya wis lah ngono ae kok nggak popo lah. 2 jam kemudian duit laki hilang 2 juta Pak. Laki nanya, Dek, duit abang yang 2 juta di dompet mana? Loh, udah tak ambil bang. Loh, kok ngambil kok nggak ngomong-ngomong? Loh, tapi udah tak bilang tadi pagi. Loh, kapan? Ya pas salaman itu. Loh, kok tadi nggak minta maaf itu? Wis ora lah. Kan tak omong, Kang. Jaluk duit 2 juta. Gitu ku toples. Mori kok nyauti ya wis deh nggak popo omongnya. Kan jebak itu Pak. Mangka saya, istri saya itu kalau nangis minta maaf males aku tak bilang. Kok mau nangis-nangis lah Dik, sampai siap tak tunggu itu mau. Timbang jebak Bu. Apa enggak entek proyek Isra Mi'raj sebulan putus sampai ndek kabeh kan? Pone kita wong Jawa Pak Kades. Nak wis njaluk maaf royo kan Pak. Sungkeme iku 5 meter merayap Pak iku. Itu masih Jawa-Jawa Sumatera, belum lagi Jawanya Pak Aris sana. Ya kan Pak? Sungkem 5 meter terus ngene awak kan. Ngomongnya kan panjang iku. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin di bulan baik hari baik ini aku tak usah kakak atas segala kesalahanku selama ini sengaja nggak sengaja lahir batin melanggar hukum syara. Mbok apa lah panjang. Kok sing jawab ngeleceh gorong kata. Podo-podo entek. Cangkeme wis ndomle nyaluk maaf ndek ngeleceh podo-podo. Kalau di Jawa sana gitu Pak Aris, podo-podo tok ae Pak. Anggar-anggar podo-podo ae ndek kan. Jangan nunggu hari raya, mau puasa ini minta maaf. Paham Ibu ya? Jangan lagi nggak cakepan itu. Bapak-bapak pun gitu, jangan ada nggak cakepan itu. Nggak diterima pahala bapak, nggak diterima pahala ibu puasa tadarus itikaf itu. Kalau kita nggak cakepan sama orang, paham? Minta maaf itu sebelum Ramadan ini. Mau ziarah, mainkan ziarah sebelum puasa, tapi ingat adabnya dijaga. Ziarah itu yang pertama, yang perlu itu doa untuk orang yang meninggal, bukan kita yang minta doa sama orang meninggal. Karena kayak kadang-kadang kuali, awak sing jarah malah awak sing jalun doa. Oh Mbak, dilutne poso Mbak, doa ke kami oh Mbak men sehat, men posone lancar topik royo, ngawak sing doain deh, kok mandak deh kon doa ya awak. Wong ibu kadang curhat pun ada kok Pak, semenjak bapak nggak eneng aku tiap bengi ditempelengi bojoku ae lah Pak. Ampun nak ngene ceritane njaluk cerai lah Pak, curhat Pak. Nah bapak iso nyaut apa nggak nyaut deh lho, pikirmu kuwi ae nah. Bapak gitu ngelubu nang kuburan ditempelengi malaikat ya selo kok omongnya kan. Ya enggak aja. Jangan curhat, doai orang yang udah meninggal. Kadang-kadang gara-gara bunga Pak, nggak ziarah. Orang yang meninggal itu butuh doa kita, bukan sekedar bunga yang kita taburkan. Kita naburi bunga kayak pikirin baik udah kepang ditaburi bunga kayak gitu. Bunga itu kan tamsilannya gini. Nabi naik kuda, berhenti kudanya, ada 2 makam. Nabi turun diambil pelepah kurma dibelah 2. 1 pelepah dituncapkan ke kuburan pertama. Rasul doa ya Allah selama batang kurma ini masih basah ringankan siksa kuburnya. 1 batang dituncapkan ke kuburan yang kedua. Itunya Pak, zaman sekarang nggak ada batang kurma ya bunga itu. Tapi jangan gara-gara bunga ibu dosa. Rak jarang ngerambani kembangnya tonggo. Kan jadi dosa itu kan Pak. Ngerambani kembangnya tonggo sing duwe kembang lirik. Nggak gadek iku. Aku tiap dino ngurusi kembang deh, pula sing mutii. Dosa nggak itu? Dosa. Ya udah ziarah kalau nggak ada bunga nggak apa-apa. Yang penting doanya. Mau hari apa ziarah terserah. Hari Kamis setelah asar, hari Jumat sebelum asar itu yang terbaik. Kalau mau baik kali ya malam Jumat lah jam 12 itulah. Gas semen petuk mbek sujana kayak nang kuburan. Ya ziarah. Nanti begitu masuk Ramadan ingat ibu bapak. Tasaharu fa inna fi suhuri barokah. Kita disuruh makan sahur karena ada barokah di dalamnya. Kapan waktu sahur itu Pak? 45 menit paling tidak sebelum subuh. Itulah waktu sahur. Jadi kalau subuh jam 5 nanti Ramadan, jam 4.15 baru makan. Jangan jam 3 makan, berarti makannya bukan makan sahur. Berarti mentong, nggak dapat berkah itu.
Kalau mau dapat berkah makan di waktunya, 45 menit sebelum subuh setidaknya. Eneng sing ngomong, "Lah Ustaz kok buru-buru setelah imsak." Imsak itu kan lampu kuning, Pak. Azan subuh lampu merah. Jadi kalau ada imsak masih boleh makan, tapi cepet, bentar lagi subuh, jangan lama-lama. Kene bapak-bapak ngomong kan pas wis imsak nggih ngene itu. Kayak kok sik mangan wis imsak kok mangan ae kowe. Lho, Bapak kok ngerokok? Iki asep enggak apa-apa omonge pula. Itu Bapak enggak gatek sih kayak itu. Pak, Bu, mohon maaf, ada yang nanya sama saya gini, "Ustaz, kami malam kan udah tahu lah ya kan. Tahu lah itu nggak usah tak ngomongnya kan. Iya Bu, tak omong. Jadi kami malam itu belum sempat mandi wajib katanya. Bangun pagi kesiangan. Boleh nggak kami makan sahur belum mandi wajib?" Nah, ini kan dilema juga ini, Pak. Hukumnya boleh makan sahur dalam keadaan junub. Yang penting sholat sudah dalam keadaan suci. Ojo keter, waktu tinggal setengah jam, ndak keter rebutan mandi. Kamar mandi gur siji, arak mandi bareng kamar mandi ini cilik, sempit. Arak mandi gantian gur siji ya kan, Pak? Terakhir bar mandi, jagong nang meja makan, ajan subuh. Apa nggak tingak-tinguk wong loro kayak itu? Kang ajan, kang ngong kowe ket mau mandi suwi kali kowe ya, Bang. Kakang pun bopo. Bengi-bengi kok nggak ada kerjaan lain, nah ya omongnya kan geger gaduh gara-gara itu. Boleh makan sahur dalam keadaan junub. Yang penting sholat sudah dalam keadaan suci. Dah satu. Tang sahur, oke? Tidak boleh berniat untuk puasa wajib di siang hari. Niatnya wajib di malam hari. Dari mulai habis maghrib sampai menjelang subuh, disitulah waktu berniat. Lain halnya kalau puasa sunat, Pak. Kalau puasa wajib. Dan berniatnya setiap hari. Tidak mewakili niat di awal Ramadan untuk 30 hari setelahnya. Itu ya. Nanti perkara 1 Ramadannya kapan, ikut aja kata pemerintah. Tadi kata Ustadz Siddiq, kalau Sya'bannya 30, berarti puasanya 29. Perkara itu nanti tunggu keputusan pemerintah. Kayak biak kan pernah kejadian itu, Pak. Haraya rong dino kan, Pak. Pemerintah netapkan Kamis, Muhammadiyah Rabu, mumet wong. Lontong pun jemek wis kadung siap nggak sidoroyo kan, Pak. Kan pernah kejadian itu, Pak. Geger orang nanya sama saya, Ustadz katanya. Aku royone milu pemerintah lah Ustadz, hari Kemis. Haraya apa itu? Yo raya negeri lah, tak mau ngikut pemerintah kok. Ya kaya pegawai negeri kan, Pak, raya negeri. Nak ngikut Muhammadiyah Rebo piye, Ustaz? Ya swasta lah rayane. Ngono sing takon, Ustaz, aku ngene lah. Aku royone Rebo, tapi sholat Id gabung ambek masyarakat, ikut pemerintah. Iku piye iku? Tak sauti berarti swasta bersubsidi kayak iku ta. Lho ya, royone swasta, sholat Id negeri. Apa enggak swasta bersubsidi iku kan, Pak? Jadi nggak usah pening-pening nanti perkara jumlah, oke? Nah, lanjut lagi. Hal-hal yang sepele aja, Pak. Nelen dahak batal nggak waktu puasa, Bu? Kan sering ini, Pak. Nelen dahak batal nggak? Dahak itu kalau udah keluar sampai ke tempat keluar huruf kho, ke sini, rongga mulut yang sini, udah keluar sampai sini ditelen, batal puasanya, Pak. Batal itu. Dalam sholat pun kan kayak gitu kan, Ustaz. Nelen dahak kan batal waktu sholat. Maka ibu kalau sholat, batuk berdahak, buang dahaknya itu. Lu piye pas terawih nang telekung. Nggak usah is ini kan hukum. Ya, habis itu dicuci lah. Jangan pula seminggu kau pakai itu aja. Orang pun nengok agak lain motif kawan tua, jilbabnya kan gawat juga. Kembangnya kok ijo-ijo ngono itu kan. Kalau bapak-bapak cemana? Buang ke kantong. Barikun joko kunci arak Bali kan. Gila lah. Ditelen batal itu. Puasa pun gitu. Nelen dahak waktu puasa batal. Tapi kalau nelen ludah Pak nggak batal. Ojo kaya keneng sawan ludah nak poso iku. Kan akeh bapak-bapak, mama-mama iku nak poso kaya keneng sawan ludah. Ngobrol jadi piye mlebet. Lah rikom jadi dilut-dilut ludah, kaya ludahe ndeke paling paten ae. Padahal ludah nggak batal, kecuali ludahnya campur kurnia lah baru batal. Tapi nak ludah murni nggak batal itu. Dah, nelen dahak batal. Apalagi suntik kalau sakit demam gergesi,
Boleh suntik, boleh. Tapi suntik untuk kesehatan. Nah, misalnya kita demam, suntik menurunkan panas, suntik ngeredakan demam nggak apa-apa. Tapi kalau suntik menambah stamina baru nggak boleh, Pak. Kalau puasa. Minum obat jangan, nunggu buka minum obat. Jo pula ibu mumet kan dasi kan. Ngongkon anake, belikan mamak bodrek dulu katanya. Anake pun lunga tuku bodrek kan. Bodreke ketok diembat bodrek pap. Anake protes, "Mak, mamak puasa kok minum bodrek?" Mamake nyaut, "Itu lokenya bodrek, bisa diminum kapan saja," katanya. Ya walaupun bodrek bisa diminum kapan saja, batal puasa sing enggak korban iklan niku. Ya. Ingat ya, Bu ya. Nyicipi makanan gimana? Nyicipi makanan. Kalau ada keperluan boleh. Kalau nggak ada keperluan makruh hukumnya. Kalau ada keperluan boleh, nggak apa-apa. Jangan takut-takut. Ibu ini kan kadang-kadang nggak pede. Nyicipi makanan nanti kemanisan, laki marah. Dibilangnya mau bunuh biar kena gula. Mau kemasak kasinan dibilang mau kawin lagi. Serba salah. Maka ibu boleh nyicipin. Buang lagi. Ojo bolak-bolak balik lah. Cek kurang ini. Sitine aku nanya nyicipi nggak nganggo lepean nggak iso pula itu. Nyicipi kok nganggo lepean yo mentong kae jenenge iku. Baik, Ibu, itulah seputar-putar puasa lah saya kira. Kalau bapak-bapak nanti sampaikan sama anak-anak lajang itu, mimpi basah siang hari nggak batal puasa, Pak. Cukup mandi wajib lanjuti puasanya, nggak apa-apa itu. Banyak sebetulnya hal-hal tentang puasa, cuma kalau udah jam 11 lewat, saya pun mau pindah ke studio selanjutnya lagi Pak Kades kan. Jadi ini aja lah. Adik-adik yang mau limpul. Mana tadi? Ada lah mosok hilang. Hilang pun neneng Pak Kades kok aman kan. Kades pun ngomong, "Siapa sing ngundang cah iki omongnya?" Adik-adik, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya? Tunjuk tangan. Yang tunjuk tangan duluan itu yang tak panggil maju ke depan. Oke? Pertanyaan pertama, dengarkan. Siapa nama Bapak Nabi Muhammad? Ya, belum, masih pemanasan. Belum. Ini ngetes kayak mana ngangkat tangannya itu, belum. Siapa nama Mama Nabi Muhammad? Ya, belum, masih percobaan. Abdullah kok di sana nggak laku kau. Yang di sini. Abdullah. Dah. Pertanyaan hadiah limpul, cepek lah tak tambahi lagi. Aku seneng aku. Tambah cepek ya, yang bisa jawabnya cepek pul. Yang bisa jawab pertanyaan cepek pul. Konsentrasi. Sebutkan siapa nama kepala desa Nabi Muhammad. Nah. Ibu ngerti? Nah, tak kayak cepek. Bukan Pak Sugeng, bukan. Pak Sugeng mencirim. Kepala desa Nabi mana? Cepek pul. Kalau itu limpul aja lah, cepek tak mati lagi. Kalian tahu, Dek? Enggak? Main cepek pul ini. Baik. Pertanyaan limpul. Dah. Siapa bisa tunjuk tangan ya? Siapa yang bisa membaca doa kunut? Istinga, dingu. Dia bisa, Bu? Ya, sini. Cepet, limpul loh sayang, limpul. Sini cepet. Alah kau. Cepet. Siapa bisa cepet? Limpul. Sini cepet limpul. Limpul. Ih, payahnya kau. Limpul. Ayo, siapa yang bisa berani limpul? Nah, cepet. Atau ganti. Siapa yang bisa baca niat sholat subuh? Ayo, tunjuk tangan. Ya Allah, penak ini ya Allah. Ayo sini cepet. Jangan ragu, salah nggak dimarahi, sini cepet. Ayo cepet. La ilaha illallah. Limpul, ini jangan sempat masuk. Kok masuk batal ini. Cepet. Kok terus, Pak? Ganti. Siapa yang tahu nama Pak Kepala Desa? Ayo. Ah, sini maju. Ki berarti mbek Bapak milih Pak Kades iki.
Pak? Tanggal lahir Kades kenapa? Sini. Oh, bukan anak Kades kan? Anak Ustadz Hendro, Pak. Gak berani kualat pula, Pak. Siapa namanya, Dik? Bukan nama Pak Kades, namamu. Kok ngajak gaduh aja? Nijam. Siapa? Nijam. Pikir mentang-mentang anak Ustadz nggak wani aku marahi. Nijam. Anak Ustadz Hendro, Pak Kades. Bapak jadi juru bicara ini ya. Tengok sini, Nijam. Nama Nizam. Ke sekolah kelas berapa, Nizam? 5. Nanti kalau udah besar cita-cita mau jadi apa? Loh, belum tahu. Pelat siapa? Oh, jadi ustadz. Oh, iki baru. Saingan lah gue napa. Nizam anak keberapa? 2. Dari istri keberapa? Astagfirullah, Amit salah. Ibu ada, ibu datang. Oh, datang. Amit ya, Bu. Amit. Gak usah ngomong bapakmu ya. Siapa nama Pak Kades? Pak Sugeng Suheri. Betul kan, Pak? Limpul. Tunggu dulu. Salaman itu kau tengok, kalian tengok ini. Salaman itu kata ulama-ulama kita, iya di atas mulut, di bawah hidung, dicium. Coba kayak mana? Nah, gitu. Sekarang kan banyak anak-anak gini, Pak. Gini. Kalau bisa kami, kalau sama guru kami nyalaman gini, Pak. Dicium nih. Dibolak-balik lagi. Cium gitu, barokah itu. Dah. Limpul ya kan? Pak Kades, limpul wis metu. Wis sampe gak eneng sing mau salah jam 11:30 kok lah. Engko Pak Kades undang Nela. Baik Ibu Bapak, ini aja lah yang bisa tak sampai ya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Memang ngaji kita hari ini sederhana aja, tapi mudah-mudahan pulang bawa amalan supaya rezekinya banyak. Bawa pengetahuan sedikit tentang sholat, tentang puasa. Ya biarilah yang sedikit-sedikitnya kan Pak Kades. Timbang bu apa diomongi babar plus nggak intu apa-apa lah. Saya minta maaf lah, saya modelnya kayak gini Pak Kades. Saya nggak bisa tak setel-setel bahasanya. Apa sing teringet tak omong, apa teringet tak omong. Jadi kalau salah ya nanti dikoreksi lah Ustadz Samsir, Ustadz Sidik. Nanti kalau salah telepon aja. Mau kowe ngomongin salah iki, ngomong telepon aja Pak. Saya siap menerima kritikan. Juga boleh ditulis di kolom komentar YouTube ini kan Pak. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Channel YouTube FKSMM. Iya. Gue nak wis metune Pak, manggang-manggang undang awak Pak. Meneng-meneng ae. Suwun kopinya Pak, mudah-mudahan berkah. Doa lagi kita Pak ya. Minta izin saya nih doain saya selamat pulang nanti di jalan. Jadi nanti sampai ke studio selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada kurang apapun, nggak ada hambatan di jalan.